kenapa di sini banyak orang yang lewat itu nggak mau berlama-lama. Nah di pos itu ternyata ada dua dimensi. Nah ternyata di telaga ini ada sosok. Kalau ini dia marah bisa membawa bencana ke bawah. Makhluk ya kalau secara digambarkan dia modelnya kuntilanak. Ini kakinya lagi ngayun-ngayun gini. Ada yang uniknya nih di jembatan. Ini di bawah sebenarnya banyak kehidupan. Kalau divisualkan kata Kang Riki, itu makhluknya begini. Oh. Salam Riba, kembali lagi sama gua Rama di channel Ruang Riba. Cerpen misteri, cerita pendaki misteri. Kali ini gua lagi berkunjung ke rumah narasumber. Kebetulan narasumber gua seorang konten kreator di channel YouTube. Nama channel YouTube-nya Tim Roll Image. Bang Ocit. Siap. Apa kabar Bang? Sehat-sehat Mas. Sehat. Bang Ocit punya cerita apa nih Bang? Apa ya yang bisa berbagi gitu? Iya, bisa berbagi. Di gunung? Ya sebenarnya sih Bukan di gunung. banyak hal sih ya. Ya kalau misalkan secara perjalanan yang berbau misteri gitu. Kalau dulu di tempat kerjaan, yang berkaitan dengan tugas kerjaan juga sebenarnya ada. Gitu. Dulu kan pernah di salah satu program yang memang berkaitan dengan alam gitu. Nah, ketika berkaitan dengan alam dan memang di sana juga ada tuntutan kerjanya itu dari pagi sampai malam sampai ketemu pagi lagi, dan memang ke tengah laut dan ke hutan gitu ya, kadang hal-hal yang dalam tanda kutip yang berbau mistis juga sering kita temuin gitu. Apalagi banyak cerita-cerita misalkan kita ke mana Kalimantan, kita ke Sulawesi, kita kemana ke Indonesia Timur juga ada cerita juga sih, cerita warga lokal gitu mengenai wilayahnya yang konon misalkan gitu ada kepercayaan tentang begini, tentang begitu. Ya, masih kental ya. Dan kita juga nemuin gitu. Nah kalau yang kita berbagi sekarang ya yang belum lama kita kemarin explore lah ke Gunung Gede gitu. Gunung Gede. Nah, Gunung Gede emang sih Gunung Gede ini di beberapa titik emang sering pendaki-pendaki tuh banyak yang merasakan kayak di kalau jalur Cibodas tuh kayak ini Bang. Di Telaga Biru. Jembatan setelah Telaga Biru kan. Terus kalau di pos Kandang Batu juga tuh. Itu kalau di jalur Cibodas ya. Dan beberapa konten gue yang sebelumnya juga ada yang cerita di Gunung Gede nih Bang. Oh gitu. Di Telaga Biru. Ya banyak digangguin lah di jembatan juga. Nah, paling gue kayaknya gue ngeliat channel lu juga kemarin ngebahas di situ Bang. Makanya ada apa sih nih di sini kan? Sebelum cerita sih Bang, kita aja. Ada kopi dari Rimba nih Bang, kopi Rimba Bang. Oh siap. Bisa sambil dinikmatin iya. Nah, kopi Rimba nih Bang. Arabica ya? Arabica. Itu Sumatera. Nggak apa-apa Bang. Kopi Rimba. Bagi teman-teman yang mau pesan kopi Rimba, bisa cek di
deskripsi linknya. Ada beberapa varian, ada Sumatera Gayo, ada Bali Kintamani, sama Flores Bajawa. Oke. Dan jangan lupa buat teman-teman di subscribe channel Ruang Rimba, di like dan komen juga. Nah, channelnya Bang Ocit juga nih, tim Roll Image ya Bang ya? Kita di tim Roll Image. Iya. Tulis tim Roll Image, udah ada lah. Udah itu aja. Itu aja. Channel ya. Oke. Jangan lupa tuh subscribe. Nah, masuk ke cerita nih Bang. Oke. Gimana tuh Bang? Pengalaman kemarin penelusuran di Gunung Gede jalur Cibodas. Oke. Gue balik dulu ya sebelum perjalanan. Maksudnya Sebelum perjalanan. kenapa sih pada akhirnya gue dengan tim ingin melakukan on the spot. Maksudnya banyak kan podcast menceritakan narasumber dengan pengalaman apa yang mereka temui di atas. Wow. Nah, gue sedikit menemukan sedikit kejenuhan juga sih, dalam artian tapi jadi challenge juga. Gimana akhirnya gue ngomong sama tim kalau kita melakukan penelusuran langsung ke TKP. Nah gitu. Dengan salah satu praktisi kita, si Kang Riki, yang metafisiknya dia bisa ngeliat lah gitu. Apa yang ada di sana, terus kita coba buka lah sebenarnya ada cerita apa sih di sana gitu. Nah, sebelum itu juga gue dengan tim juga melakukan riset dulu dong gitu. Sebenarnya apa sih yang mitos-mitos di kalangan pendaki tuh di Gunung Gede gitu. Ketika gue riset banyak tuh gitu kan. Adalah nggak boleh turun pas maghrib gitu. Ya kan ada kan kayak gitu. Terus ada di beberapa spot yang lu kalau ada suara gini lu jangan nengok, misalnya gitu. Terus adalah misalkan di kayak di jembatannya tuh kayak banyak orang yang dilinglungin gitu. Terus ada misalnya di Telaga Biru, lu pasti banyak yang nggak nyaman di situ segala macam. Nah, dari akumulasi cerita-cerita itu akhirnya gue jadi penasaran dong sama tim. Yaudah akhirnya kita putusin, oke, kita naik ke Gede dari jalur Cibodas. Dari Cibodas. Akhirnya udahlah kita ngeren semuanya, nyamain waktu karena gue kan tim ada dari Jakarta, ada yang satu di Bandung. Nah, akhirnya kita ketemu lah di Cibodas. Nah, tim Jakarta nyampe duluan lah ke sana kan. Nyampe duluan ke sana dan kita nge-camp di salah satu base camp itu di bawah sebelum masuk pos registrasi Cibodas, tempat registrasi. Nah, kita nginep dulu tuh. Nah, di saat gua nginep itu akhirnya gue riset juga lah terhadap masyarakat lokal. Terutama yang punya base camp. Karena kan orang lokal situ kan. Gue tanyalah mitos-mitos yang sebenarnya ditemui para pendaki. Mungkin mereka ada yang turun terus bercerita gitu kan. Nah, pas gue di sana ngobrol-ngobrol sama yang punya base camp nih. Nah, dia punya adik ceritanya ngejaga base camp itu juga. Ketika gue tanya sebenarnya ada mitos apa sih di atas dari Telaga Biru, terus di jembatan sampai Pancayangan. Nah, karena itu spot-spot yang bakalan kita ekspedisi lah istilahnya gitu. Nah, akhirnya mereka ngasih gue video tuh saat itu. Nih belum lama ada pendaki cewek pakai jilbab, dia kesurupan dari jembatan sampai ke sini mas, dia bilang gitu. Ada videonya, gue dikasih lihat. Oh bener, ngoceh gitu. Si cewek itu yang dalam video itu ngoceh, oh pokoknya kasihan anak ini gitu lah. Sampai akhirnya sembuh gitu kan. Yang di benak gue jadi pertanyaan, itu sering terjadi apa enggak? Sering, dia bilang gitu. Dan menurut orang lokal sebenarnya apa sih yang dipercaya? Tapi mereka nggak mau ngomong. Pamali mas ya. Gitu. Gue makin penasaran lagi dong sama tim. Sebenarnya ada apa sih nih? Gue bilang gitu kan. Akhirnya keesokan harinya nih tim dari Bandung nyampe kan.
Aduh, oke, kita range titiknya di sini. Oke, kita akan mulai jam habis maghrib lah. Mulai trek. Mulai trek. Jadi gua loading barang dulu ke pos Pancayangan, belok ke kanan. Itu kan ada ke air terjun. Nah, jadi gua memutuskan ngecamp di situ. Baru setelah maghrib gue turun lagi ke bawah. Baru gue susurin dari Telaga Biru ke jembatan, baru ke Pancayangan. Karena gue mau bikin 3 part gitu kan. Nah, oke. Kita jalan balik dong. Habis maghrib tuh. Udah mulai tuh suara-suara aneh-aneh, biasalah standar. Taktuk. Ya, yang si praktisi bilang ya udah, ini di daerah sini. Waktu itu pas kita turun Pancayangan, kita kebetulan waktu itu bareng sama anak-anak urban hackers kan. Nah, sebenarnya dari cerita mereka juga sih kita mendapat beberapa info tentang beberapa spot itu. Nah, akhirnya singkat cerita kita nyampe lah nih di Telaga Biru. Karena itu awal kita mau trek. Jadi kita balik lagi sebenarnya ke bawah terus baru naik atas lagi. Nah, di Telaga Biru, disinilah kita mulai ngebuka sebenarnya ada apa sih di sini. Nah, jadi pas kita nyampe di Telaga Biru itu kurang lebih sekitar pukul 18.45 lah. Dikit-dikit lagi mau isya. Nah, di Telaga Biru ini perjalanan pertama kita untuk mengeksplor gitu. Nah, sampainya di Telaga Biru, kita kan sebagai tim ya, kalau gue kan nggak secara kasat mata ya sebagai manusia normal gitu. Ya gue ngeliat normal aja. Cuma memang auranya beda banget. Memang di saat itu banyak suara-suara aneh lah. Ya, suara binatang yang kayaknya tuh bukan suara binatang gitu, asing. Cuma gue masih mendem di dalam hati aja gitu, ini kayak suaranya suara yang beda gitu, aneh gitu. Terus padahal itu kan udah lagi dingin-dinginnya tuh. Entah karena gue habis turun dari atas masih keringetan, atau ya memang suasananya memang jadi agak berbeda gitu. Akhirnya udah kita mulai tag di situ untuk mengungkap sebenarnya apa sih sebenarnya yang ada. Nah, si Kang Riki atau Kang Uhuy yang biasa kita panggil, dia mulai menjelaskan tuh satu persatu. Dari pos, apa aja sih yang ada di pos. Yang kita buka pertama adalah kenapa di sini banyak orang yang lewat itu nggak mau berlama-lama. Pos Telaga Biru. Pos Telaga Biru tuh yang di seberangnya. Nah, setelah kita explore dan kita ungkap melalui pandangannya si Kang Riki, nah ternyata ada yang menarik di situ. Kenapa sih orang malas untuk berlama-lama, terus nggak betah di situ, terus dengar suara aneh dan segala macam. Nah, di pos itu ternyata ada dua dimensi ternyata antara si pos dengan si telaga. Jadi kalau kita pernah ke sana atau teman-teman mungkin pernah lewat pos Telaga Biru, pasti kan ada sungai kecil tuh. Sungai kecil di sebelah kiri kalau kita mau ngarah ke atas. Nah, terus kalau mau ngarah ke bawah di sebelah kanan. Nah, kenapa di situ ada 2 dimensi? Nah, ternyata di sungai ini menurut Kang Riki itu banyak penjaganya. Nah, mereka inilah yang bertugas menjaga agar tidak ada pendaki yang nantinya melihat sosok di telaganya. Nah, ternyata di telaga ini ada sosok. Gitu. Nah, kenapa penjaga ini menjaga itu? Karena mereka nggak pengen nanti manusia atau pendaki yang baik lewat ataupun mampir di situ melihat si sosok ini yang di telaga. Penjaganya.
Sosoknya tuh Sosoknya apa tuh? itu Kayak gimana bang? cewek. Oh cewek. Dia menurut penuturan Kang Riki, dia ular gitulah, bermahkota. Nah, si makhluk ini dia nggak mau terlihat oleh manusia, karena kalau dia terlihat manusia dia malu. Nah, makanya tugas penjaga ini jadi tuh mengalihkan, orang dibikin nggak betah, orang dibikin ya kayak kita nggak nyaman di Iya, suatu iya. tempat, gimana sih Iya. logisnya, resah lah atau apa ya, akhirnya jadi cabut. Nggak lama-lama di situ ya. Dan pasti pernah naik ke gede kan, Iya, iya. kalau kita ke situ pasti bawaannya kayak gimana gitu. Iya, iya. Padahal kalaupun kita berteduh atau bisa kan sebenarnya, Bisa. atau kita mau ngecamp dulu lah sebenarnya Di situ bisa, bisa. mungkin kan. Air ada di situ, Iya. Lapak juga agak lapak luas. juga ada, datar segala macam mendukung. Nah, ternyata faktor itu yang terungkap. Ada beberapa faktor lagi yang memang si Kang Riki bilang ini nggak boleh disebutkan. Oh. Tapi pada intinya si makhluk ini adalah yang menjaga Yang di Telaga Biru. Telaga Biru ini, sosok ini, dia itu yang ibaratnya kalau ini dia marah istilahnya, bisa membawa bencana ke bawah. Gitu. Efeknya, dampaknya ke bawah ya. Ibaratnya kalau bencana alam segala macam. Nah, si penjaga-penjaga ini juga nggak mau mereka mengotori tempat itu, jadi kotor, istilahnya gitulah. Banyak sampah dan segala macam. Dia nggak mau tuh ada sampah yang dibuang ke telaga dan segala macam. Yang anehnya kan ada ikan juga kan di sana. Iya, iya. Sempat menjadi pertanyaan gua waktu itu. Kang, kenapa ini ada ikan? Sebenarnya ikan ini juga, sebenarnya kalau ikan sih nggak jadi masalah dia bilang. Cuma memang ada beberapa sosok yang di situ, yang di air, yang kadang-kadang muncul yang dilihat orang gitu. Nah, makanya gangguan yang sering terjadi itu kadang-kadang ada yang manggil lah, atau anak kecil lah, atau apa, setidaknya kayak ada kehidupan lah di situ seakan-akan. Nah, itu biasanya di jam-jam peralihan menjelang maghrib lah, kayak gitu. Itu mulai berasa tuh kayak gitu. Nah, di peralihan itu kan gue ada di situ, di waktu itu kan. Jadi ya secara atmosfernya, secara suasananya, bukan mencekam sih, maksudnya kayak gimana ya, horor lah. Kayak horor itu kita ngerasain banget. Sampai ada beberapa dahan tuh yang goyang sendiri. Gak jelas gitu lah. Satu dahan. Ya, kalau ini batang gitu, ya satu batang. Yang lainnya gitu. Padahal enggak. Terus ada, ya kalau misalkan angin, logikanya kalau ini pohon nih, ini ada cuma 3 begini dong. Sisanya enggak ya? Sisanya enggak. Nah, waktu itu mau dikejar sama kamera, cuma karena tergelap banget gitu, padahal udah kita naikin lah ini gene segala macam, masih nggak kuber juga. Sebenarnya ada di tayang kita, cuma karena terlalu apa ya, noise kali ya, terlalu itu, jadi nggak terlalu kelihatan. Sebenarnya ada pohon yang begini-gini. Gitu. Nah, setelah kita ngungkap Telaga Biru, kita sempet tuh ke telaganya, nyebrang kali, terus ke telaganya, terus ngungkap langsung di depan telaganya. Nah, di saat itu Kang Riki bilang, udah cukup sampai sini, karena dia nggak mau diceritain lebih panjang lagi terhadap ini. Ya, artinya kita juga menjaga kan. Betul. Mereka juga kan punya apa ya, istilahnya privacy yang nggak boleh orang tahu, cukup sampai di situ lah. Nah, di saat itu tuh emang bener-bener gue tuh udah bangun nih, Cing. Udah bangun. Karena kan gue sama teman kameramen posisinya gue ngebelakangin danau. Oh iya. Jadi gue ngambil tampilan host sama itu si Kang Riki sama Ule itu danau. Mereka ngeliat ke danau, jadi posisi gue kan ngebelakangin danau kan gini. Itu emang udah berasa, Cing. Oh, udah aneh deh nih. Udah deh, ayo pindah. Gue pindah blocking. Ya udah, akhirnya kita balik lagi ke pos. Nah, sampai kita nyebrang ke pos, si Kang Riki ini tiba-tiba langsung jongkok. Jongkok. Biasanya kalau dia posisi kayak gitu,
ya kita diam aja. Iya. Kita nggak berusaha untuk dia nanya ke dia karena dia lagi komunikasi mungkin gitu kan. Nah setelah dia proses, dia bangun, barulah kita tanya, kenapa Kang? Nah ternyata ada sosok kakek-kakek. Jadi kalau di sini telaganya, kita nyebrang di sini pos. Nah dia katanya datangnya dari belakang pos. Oh, dari arah belakang. Jadi beda wilayah nih. Iya. Oh, udah beda wilayah. Beda wilayah dia bilang. Ini beda wilayah. Ini makhluk beda wilayah. Nah dia yang menceritakan lah. Si kakek itu. Si kakek itu bilang, silahkan kalian tidur di sini. Silahkan kalian istirahat di sini. Sampai ini. Tapi tolong pesan dia, jaga kebersihannya. Silahkan aja mau di sini, mau tidur, mau apa, silahkan aja. Tapi tolong dijaga kebersihan. Karena banyak orang yang buang sampah sembarangan di sini, nggak menjaga di sini. Tolong dilihat di samping, kata Kang Riki nih. Si kakek itu nyampe, tolong lihat di samping, itu banyak sampah itu. Padahal kita kan nggak tahu kan, karena malam kan, kita nggak ngeliat kan. Akhirnya setelah Kang Riki bilang kayak gitu, kita langsung ngecek dong. Kita langsung ngecek ke belakang, lihat. Ternyata memang benar banyak sampah. Banyak sampah di belakang pos itu. Akhirnya kita bersihin. Itu kan gelap banget tuh. Kita nggak tahu posisi pos itu di sampingnya apa. Terus apa. Nah pas Kang Riki bilang si kakek-kakek itu tadi pesannya jaga kebersihan. Ini di pos suka banyak orang yang buang sampah sembarangan. Penasaran dong kita. Bener gak sih gitu. Akhirnya pas kita cek, lihat di sekeliling, bener banyak sampah dan ada satu kantong plastik warna merah gitu gede, jadi tinggal gitu aja. Akhirnya ya kita bersihin sambil bilang ya, kek ini udah kita bersihin, besok kita bawa pulang ya, tapi besok kita pulang turunnya baru besok, jadi ini kita taruh dulu di sini gitu. Udah kita kumpulin sampahnya segala macam, udah kita tumpuk. Oke, kita udah sepakat besok balik kita bawa nih karena kita udah janji. Oke. Nah, akhirnya setelah Telaga Biru itu udah selesai kita ungkap lah gitu segala macam dengan secara ceritanya kayak gimana gitu. Akhirnya kita mulai ke arah jembatan. Berarti naik lagi ke atas kan. Nah, baru kita belok dari pos kita belok ke kanan kan berarti kan. Kanan arah jembatan kanan ya. Paling baru sekitar 20 sampai 15 meter lah dari pos tuh. Sebelah kiri kan sungai kan, sungai kecil. Nah, ada kayu begini nih. Iya. Kayak bekas pohon tumbang lah istilahnya. Nah, cuman udah dipotong gitu. Udah ya pohon lama lah kayak rapuk gitu. Nah, tiba-tiba si Kang Riki ngajak kita berhenti. Nah, berhenti dulu di sini. Nah, jadi kan waktu kita nge-explore itu ada salah satu cewek nih. Iya. Yang pakai jilbab. Nah, akhirnya karena menurut Kang Riki di antara kita itu, ini si cewek ini sensitif. Gitu. Dia aja. Nah, dia aja. Akhirnya ditanya, coba yang kamu rasakan apa di sini gitu kan. Dia bilang, ini anget gitu kan. Padahal suasana dingin kan. Iya, dingin. Pas dipegang gini ke bagian pohon nih, ya kok di sini anget ya Kang? Apaan ya? Awalnya Kang Riki nggak bilang. Terus Kang Riki bilang, ini makhluk ya kalau secara digambarkan dia modelnya kuntilanak. Nah ini kayu yang melintang begini, ini kakinya lagi ngayun-ngayun gini ke arah aliran juga ya. Nah itu dia lagi main. Nah di saat itu tuh kita langsung buar lagi kan. Udah itu posisi jam berapa ya? Udah sekitar jam 7:30 lah. 7:30. Udah lagi gitu. Nah emang tuh lihat ada sama kayak pohon juga di belakang. Itu kan ada pohon gede. Terus pohon yang melintang ini. Nah di sini banyak dahan-dahan lah. Itu dahan-dahan juga udah goyang-goyang sendiri. Dia doang tuh goyang gitu. Tuh lihat dahannya goyang kan? Iya. Kita ambil gambar di situ, udah dijelasin. Nah kalau ini dia nggak masalah dia bilang gitu. Dia nggak terlalu ganggu. Nah akhirnya kawan yang Uban Hackers bilang di saat itu, saat dia waktu mau turun dulu waktu habis pendakian, karena dia naik dari Putri dia turun ke Cibodas, dia bilang di posisi yang sama
Dulu tiba-tiba ada satu dahan di atas kepala dia, tiba-tiba begini nih turun. Terus naik lagi deng. Kayak ada orang yang neken gitu. Set. Padahal dia baru mau lewat. Tapi enggak. Dia pikir ada kan ada umang atau apa sih yang hewan gitu lah. Sangka dia hewan. Sangka hewan. Tapi mau ada hewan nih. Tuh gini set. Toto dong, Balik lagi. Posisi malam. Mereka turun malam. Dong. Nah, posisi sama di situ. Reaksi dia? Nah, di saat itu Kang Riki jelasin, "Nah, ini sama orangnya makhluknya ini." Sosoknya Si Kunti ini. Oh, ya udahlah, terjawablah sudah tuh. Iya. Yang sempat dialami kawan kita yang dari Urban Hikers itu. Ya udah, akhirnya kita jalan. Berarti pada intinya si sosok Kunti itu gak terlalu mengganggu. Gak mengganggu sebenarnya. Emang ada aja sosok. Emang ada aja di situ, tapi dia nggak terlalu usil lah. Oke. Nah, akhirnya selesai di Telaga Biru, kita melakukan perjalanan menuju jembatan yang untuk kita eksplor. Nah, ada yang uniknya nih di jembatan. Di jembatan itu orang kan pendaki khususnya biasanya kan mitosnya itu banyak yang disesatin di situ di jam-jam peralihan. Lalu terkadang suka ngeliat itu kan banyak celah-celah ya. Celah di jembatan. Betul. Terkadang tuh mereka kayak kesannya ada yang ngeliatin dari bawah gitu kan. Terus kayak ada kehidupan di bawah itu di bawah jembatan gitu kan. Akhirnya kita mulai dari awal masuk jembatan. Nah, ketika masuk awal jembatan, tiba-tiba si Kang Riki langsung ngajak berhenti. Kita berhenti di sini. Kenapa, Kang? Ini yang selama ini teman-teman pendaki itu dibikin muter-muter, dibikin linglung di sini. Ini sosoknya di bawah. Jadi pas kita mengarah ke arah ke atas gitu ya. Itu posisi pas pengen naik tangga. Pas naik tangga, kira-kira kurang lebih itu sekitar 20 meter ke depan. Oh, berarti udah naik dulu. Nah, naik udah di geladaknya itu. Nah, dia di sebelah kiri. Posisinya di situ. Kalau divisualkan kata Kang Riki, itu makhluknya begini. Oh, mukanya tuh begini, tertutup. Begini. Nah, ini yang paling iseng. Cewek cowok? Cowok. Dia yang paling iseng. Isengnya tuh? Isengnya ya, misalkan ada orang yang sensitif gitu. Jadi dia nampaknya bikin linglung. Oh. Nah, kondisinya itu biasanya dia iseng itu di peralihan waktu. Nah, dengan kondisi pendaki kan biasanya suka capek nih. Iya. Nah, udah mulai nggak fit lah. Nah, di situ dia biasanya suka iseng, apalagi ya kalau kita misalkan nggak baca lah atau apalah gitu misalkan gitu. Itu dia paling seneng tuh, paling usil itu kan. Dibuat linglung. Nah, diajak komunikasi sama Kang Riki, kenapa dia gitu? Ya emang dia seneng aja ternyata. Emang usil berarti. Emang usil. Seneng aja kerjaan dia. Bikin orang jalan di situ-situ aja padahal merasa udah jauh. Terus penglihatan kayaknya di sana nih. Padahal dia muter-muter di situ aja. Nah, ternyata sosok ini. Sosok cowok. Si sosoknya cowok. Dia dimintain namanya dia nggak mau. Tapi kalau dari gambar secara visual dia pakai apa sih namanya? Semacam kayak jubah gitu. Ya begini aja nih. Dan dia ketika ditanya siapa namanya dia nggak mau jawab. Nah, setelah terungkap ini sosok, akhirnya kita jalan lagi dong. Jalan gitu. Nah, si Kang Riki ngejelasin. Ini di bawah sebenarnya banyak kehidupan. Di bawah jembatan. Memang ada perkampungan. Perkampungan dia alam beda. Ya, alam yang berbeda. Nah, memang kalau dari secara kontur di bawah jembatan itu kan rawa. Iya, rawa betul. Rawa kan. Jadi Kang Riki bilang, di sini pusatnya rawa dan banyak air. Iya. Gitu. Sebenarnya ini di bawah perkampungan. Gitu. Jadi jangan heran ketika kita jalan ngerasa kayak di bawah tuh kayak ada yang ngikutin atau ada yang merhatiin gitu. Ya emang di sini kampung. Nah, sambil jalan dia menjelaskan itu, tiba-tiba kita diajak berhenti. Jadi kalau
kan ada spot yang buat foto tuh ya. Iya, betul. Yang sebelah kiri agak Agak masuk ke condong, dalam gitu. condong dikit ke dalam, ke kiri pertama, Iya. yang kedua ke kanan. Nah, tuh. Nah, setelah yang condong ke kiri itu kita lewat, si Kang Riki langsung ngajak berhenti. Kenapa, Kang? Saya bilang. Ini ada pintu dimensi, dia bilang. Di yang sebelah kiri. Enggak, di enggak. jembatan. Jembatannya. Setelah berhenti itu. Ada pintu dimensi. Ini beda wilayah, dia bilang. Beda wilayah lagi nih. Sama yang sebelumnya. Sama yang sebelumnya. Kalau tadi yang di ujung itu yang si usil, Iya. nah yang di sini beda lagi, dia bilang gitu. Nah yang di sini terkadang ada orang suka ngeliat sosok macan, kumbang gitu. Di jembatan itu ya? Masih jalur jembatan atau nenek-nenek. Nah akhirnya dia bilang, tapi mereka adanya di ujung. Di ujung jembatan. Di ujung jembatan. Si dua ini. Si makhluk, si macan dan si nenek-nenek. Jaraknya kan berarti masih beberapa puluh meter lagi tuh. Nah cuma pas di saat pintu dimensi itu, si Kang Riki ngajak kita coba rasain perbedaannya. Memang bener, dari dingin kita masuk ke situ anget. Padahal di posisi yang sama kan, di jembatan yang sama. Ibaratnya kita ngelangkah doang, emang bener anget. Kita ya paling mudah kan di sini ya. Kita gini, oh iya lebih rada anget nih di sini. Akhirnya dia udah jelasin itu, kita lanjutin perjalanan. Akhirnya sampai di ujung. Ini dia sosok macan dan nenek-nenek itu. Dia adanya di sini. Macan sama nenek-nenek. Fenomena apa sih ini yang ada di pos kayak kiki gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi terlalu lama terjauh, terlalu lama dekat lagi.